Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW di neraka, hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka. Wa ana ahsyal kufra, bahkan saya takut kekufuran ala man yaqulu fihima radhiyallahu anhuma. Saya takut kafirnya orang-orang yang berstatement buruk tentang orang tua Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang sangat mulia dalam program Tanya Guse, yang mana kita akan menjawab beberapa video pertanyaan-pertanyaan yang dijawab ke kami mengenai isu yang sangat sensitif sebetulnya, yaitu tentang orang tua Nabi Muhammad SAW. Kita lihat dulu video berikut ini. Ternyata ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah, divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam, menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Nabi yang dilarang, yang bilang saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mengatakan, oh maksudnya demikian, ditakwil itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis. Dan ini pendapat jumhur ulama. Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah, di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat Anda menangis seperti ini sebelumnya, gitu kan? Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar, untuknya aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, sebetulnya isu ini isu yang sangat sensitif ya, karena bagaimanapun mengenai sosok yang paling berjasa kepada Nabi SAW, yaitu orang tua Nabi. Tentu kita harus berhati-hati dan sangat memilah dan memilih dalam membuat kesimpulan dari apa yang ada, dari apa yang kita lihat di berbagai macam teks, baik hadis ataupun Quran ataupun kalam para ulama mengenai hadis dan ayat Quran tersebut. Yang pertama, kita kepingin memulai dengan statement bahwasanya kaum Asy'ariyah dan juga jumhur Syafi'iyah, pendapat Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya orang-orang yang hidup di zaman fatrah itu selamat. Zaman fatrah itu zaman transisi, zaman peralihan di mana belum ada nabi yang diutus. Kenapa? Ini berdasarkan pada qauluhu ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 15. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Allah berfirman, kami tidak akan mengadab sebuah kaum sampai kemudian kami, kata Allah, mengutus seorang rasul. Nah, Nabi memiliki orang tua, Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, itu lahir di zaman fatrah, karena saat itu belum diutus Nabi di daerah Jazirah Arab. Nah, maka tidak ada keterangan sama sekali, bahkan dari orang tua Nabi atau kakek-kakeknya Nabi, yang mereka itu terlibat dalam kegiatan musyrik, kegiatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Suyuti ketika menafsiri qauluhu ta'ala alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219, Allah berfirman, ialah Allah yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang bersujud. Nah, ketika menafsiri ayat ini dalam tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Fakhrur Razi, beliau mengatakan
Wal jawabu lafzul ayati muhtamalun lil kul. Jadi beliau mengatakan ayat-ayat ini memungkinkan untuk beberapa hal. Falaisa hamlul ayah alal ba'd aula min hamliha alal baqi. Jadi punya beberapa kemungkinan untuk menafsiri ayat ini. Fawajaba an nahmilaha alal kul wa hina idzin yahsulul maksud. Nanti dari beberapa tafsir yang ada ini kita satukan, kita kompromikan, maka akan muncul satu kesimpulan. Maka dikatakan wa mimma yadullu aidan ala anna ahadan min abai Muhammadin alaihi salatu wasallam maka kana minal musyrikin. Ayat ini kata beliau menunjukkan bahwasanya anna ahadan, tidak ada satupun min abai Muhammadin, dari orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kana minal musyrikin. Tidak ada satupun di antara mereka yang orang-orang musyrik. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lam azal unqalu min aslabil tahirin ila arhamil tahirat. Saya ini, kata Nabi, selalu berpindah-pindah dari rahim yang suci atau sulub yang suci ke rahim-rahim yang suci. Jadi Nabi itu selalu berpindah dari orang-orang yang suci, laki-lakinya, ke rahim-rahim yang suci, perempuannya. Maka Allah berfirman dalam surat At-Taubah 28, innamal musyrikuna najasun. Padahal Allah berfirman orang-orang musyrik itu najis. Najis akidahnya, najis keyakinannya, begitu. Maka Nabi berstatement, saya ini selalu berpindah dari orang yang suci ke orang yang suci. Terusnya. Nah, wadzalika yujibu an yuqal. Ini mewajibkan kita untuk membuat satu konklusi, anna ahadan min ajdadihi maka minal musyrikin. Sehingga beliau Al-Imam Fakhrur Razi membuat konklusi tidak ada satupun dari kakek-kakek Nabi yang termasuk orang-orang musyrik. Ini bisa kita lihat pada Tafsir Al-Kabir juz 13 halaman 33. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tadi wa taqallubaka fis sajidin, ya, di situ dikatakan bahwasanya yang dimaksud ayat ini adalah perpindahan cahaya Nabi itu dari sulbi orang-orang yang sujud, orang-orang muslim, ke ahli sujud lainnya. Sampai kemudian dilahirkan menjadi seorang Nabi. Itu bisa kita lihat dalam kitab Zadul Maisir. Juz 6 halaman 148 sampai 149. Beliau mengatakan dalam kitab ini, wa taqallubaka fi aslabil anbiya hatta akhrajaka. Jadi ayat ini mengindikasikan bahwasanya Nabi itu berpindah dari satu Nabi ke Nabi yang lain sampai dilahirkan oleh orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata beliau, rawahu Ikrimah an Ibni Abbas, diriwayatkan oleh Sayyidina Ikrimah dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Jadi tidak cuma ayah Nabi, bahkan kakek-kakek Nabi sampai Nabi Adam, itu kata Imam Fakhrur Razi. Kita tentu mengenal betapa alimnya Imam Fakhrur Razi, ya. Itu beliau berstatement seperti itu. Seorang ulama bernama Al-Imam Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi. Beliau memiliki karya yang fenomenal yang berjudul Ruhul Ma'ani atau terkenal dengan tafsir Al-Alusi. Beberapa orang menyebutnya seperti itu. Ketika menjelaskan ayat wa taqallubaka fis sajidin, ini statement beliau sangat keras masalah ini. Wa astadillu bil ayah, dengan ayat ini kata beliau, saya mengambil dalil ala imani abawaihi sallallahu alaihi wasallam, atas imannya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama dzahaba ilaihi kasirun min ajillati ahli sunnah, sebagaimana distatementkan oleh kebanyakan dari para pembesar-pembesar ahli sunnah, ulama-ulama besar ahli sunnah. Ini poinnya, wa ana ahsyal kufra, bahkan saya takut kekufuran ala man yaqulu fihima radhiyallahu anhuma. Saya takut kafirnya orang-orang yang berstatement buruk tentang orang tua Nabi SAW. Nah, tentu ini menunjukkan kepada kita harus benar-benar waspada ketika ada riwayat-riwayat atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kedua orang tua Nabi. Kenapa? Sekelas Al-Imam Al-Alusi, Abu Abdullah Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Husaini, beliau tegas dalam hal ini sampai mengatakan, hati-hati, kalau ada yang mengatakan orang tua Nabi
kafir, itu bisa dianya yang kafir, seperti itu. Nah, terus muncul pertanyaan, kalau begitu bagaimana dengan Azar yang dikisahkan dalam Al-Quran? Misal, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Surat Al-An'am ayat 74. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman, apakah kamu akan membuat asnam alihatan untuk dijadikan sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sungguh, kata Nabi Ibrahim, aku melihat engkau dan pengikut-pengikutmu dan kaum-kaummu sebagai orang-orang yang sesat. Nah, mengenai ayat ini, di dalam kitab Ruhul Ma'ani dikatakan bahwasanya maksud dari ayat ini atau dari Azar yang ada dalam ayat tadi itu bukan abih atau ayah secara nyata, tetapi ayah dalam istilah yang lain atau ayah asuh atau paman. Teman-teman bisa melihatnya dalam Ruhul Ma'ani, dikatakan di sini wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, anna isma Abi Ibrahim alaihi salatu wasalam Yazir wa ismu ummihi Masla atau Musla, ya. Wa ila kauni Azar laisa isman lahu. Nama ayahnya itu bukan Azar, melainkan Yazir. Nah, sedangkan Azar yang di situ itu bukan ayah secara nasab. Kenapa? Ini diriwayatkan juga oleh Dhahaba Mujahid wa Sa'id bin Musayyib wa ghairuhuma. Wa ikhtalafa dhahibun ila dzalika. Faminhum man qala ina Azar laqabun li abihi. Laqab saja. Tapi ada yang mengatakan man qala ismu jaddihi. Wa minhum man qala ini ismu ammihi. Yang dimaksud Azar di situ adalah nama dari pamannya. Wal am wal jad dikatakan yusammani aban majazan. Paman dan kakek itu yusammani aban, sering disebut sebagai ayah secara majaz. Ini bisa dilihat di kitab Ruhul Ma'ani halaman 194, ada di juz 7. Ini menguatkan pendapat Imam Fakhrur Razi tadi, bahwasanya Nabi itu berpindah dari rahim yang suci, dari sulub, dari tulang rusuk yang suci, selalu dimasukkan ke dalam rahim yang suci. Mulai ayahnya sampai kemudian ke Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sedangkan mengenai dua hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, meskipun kita sepakat bahwa hadis itu sahih, tetapi selayaknya, karena ini menyangkut tentang orang tua Nabi, kita tentu harus berhati-hati dalam membuat konklusi atas hadis ini. Maka selayaknya kita tidak mengambil makna zahir dari hadis tersebut. Kenapa? Karena terdapat pula beberapa hadis-hadis yang lain tentang peristiwa dihidupkannya kedua orang tua Nabi atas perintah Nabi SAW. Di antaranya ada di riwayat dari Ibunda Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Syahin dan Imam Khatib Al-Baghdadi dan juga Al-Imam Dar Al-Qutni. Dikatakan di situ, qalat, Ibunda Aisyah mengatakan, hajja bina Rasulullah SAW hajjatal wada. Saya, kata Ibunda Aisyah, berhaji dengan Rasulullah ketika haji wada. Fa marra bi ala uqbatil hajun. Saya dan beliau melewati uqbatul hajun. Wa huwa baqin hazinun mughtammun. Nabi Muhammad menangis, kelihatan sedih dan kelihatan galau, gelisah gitu. Fanazala, beliau turun, famakatha anni tawilan. Beliau diam agak lama, setelah itu beliau kembali. Fahuwa farihun mubtasimun. Setelah kembali dalam keadaan yang kelihatan bahagia, penuh dengan senyum. Faqultu lahu, kata Ibunda Aisyah, aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ada apa ya Rasulullah? Faqala, beliau mengatakan, dhahabtu liqabri ummi. Tadi saya berziarah ke kuburnya Ibunda Aminah, yakni fasa'altullaha yuhyiha. Aku meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali Ibunda Aminah ini. Fa'ahyaha fa'amanat bi waraddahallahu ta'ala. Jadi dihidupkan, kemudian beriman kepada Allah dan Rasulullah, waraddahallahu. Kemudian Allah mewafatkannya kembali. Nah, begitu juga Al-Imam Suhaili. Beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu. Beliau meminta kepada Allah an yuhyiya
abawaihi fa ahyahuma lahu fa amana summa amatahuma. Jadi Nabi pernah berdoa kepada Allah untuk dihidupkan kembali kedua orang tuanya. Maka diijabah oleh Allah setelah beriman, kemudian dimatikan kembali. Nah, dalam kitab Kashful Khafa, teman-teman bisa lihat di page-nya ini, memang redaksi hadis ini menjadi perdebatan di antara beberapa ulama. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ada juga yang mengatakan hadis ini bahkan maudhu', tetapi dikatakan di sini yang kuat di sini adalah pendapatnya dhaif. Lakinis shawabu dha'fuhu. Ya. Nah, kemudian mengenai riwayat dari Al-Imam Suhaili bisa dilihat di kitab berikut ini, Kashful Khafa, juz 1 halaman 63. Terus bagaimana mengkompromikan hadis-hadis yang bertentangan ini? Satu hadis mengatakan orang tua Nabi wafat, kemudian tadi di zahirnya Imam Muslim, Nabi mengatakan orang tua Nabi di neraka, tetapi di beberapa riwayat yang lain ada riwayat Nabi menghidupkan kembali, tentu dengan pertolongan dari Allah, mukjizat dari Allah ya, kemudian diwafatkan lagi. Nah, Al-Imamul Qurtubi memberikan konklusi atau thoriqul jama' antara dua hadis ini. Di antaranya bisa teman-teman lihat di dalam kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah, juz 1 halaman 246. Dikatakan di situ waqala Al-Qurtubiyyu, Al-Imam Al-Qurtubi yang ahli tafsir itu, fit tadhkirah, di dalam kitab beliau At-Tadhkirah, beliau mengatakan la ta'arudha baina ahadisi ihya'il abawain wa ahadisi adamil izni fil istighfar. Sebetulnya riwayat-riwayat hadis ini tidak ada pertentangan, kata Imam Al-Qurtubi. Kenapa? Li'anna ihyahuma, hadis mengenai dihidupkannya kembali orang tua Nabi itu mutaakhirun, datang kemudian, karena tadi kita melihat itu hadisnya ketika Hajjatul Wada. Anil istighfari lahuma, dibanding hadis Muslim tadi yang Nabi meminta untuk beristighfar. Kenapa? Anna hadis Aisyah, hadis Aisyah ini fi hajjatil wada, ketika haji wada beberapa bulan menjelang wafatnya Nabi. Walidzalika ja'alahu Ibnu Syahin, Al-Imam Ibnu Syahin mengatakan bahwasanya hadis ini nasikhan lima dzukira minal akhbar. Jadi hadis-hadis mengenai Nabi minta ampun kepada orang tua Nabi kemudian tidak diizini, hadis Muslim tadi sudah dinasakh dengan hadis ini. Beliau Al-Imam Ibnu Syahin mengatakan seperti itu dan didukung oleh Al-Imamul Qurtubi. Nah, begitu juga waqala Ibnul Munir fi Syarafil Mustafa. Al-Imam Ibnul Munir dalam kitab Syarafil Mustafa mengatakan qad waqa'a li nabiyina ihya'un nadhiri ma waqa'a li Isa bin Maryam. Bahwasanya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa yaitu ihya'ul amwat itu juga berlaku untuk Nabi SAW dalam kasus ini. Waja'a fi hadisin annahu lamma muni'a minal istighfar lil kufar da'allahu ta'ala an yuhyiya lahu abawaihi fa ahyahuma lahu fa amana fihi wa saddaqa wa mata mu'minain. Masih dalam kitab yang sama, Al-Imam Ibnul Munir beliau mengatakan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, kemudian Allah juga berikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah memberikan izin kepada Nabi untuk menghidupkan kedua orang tua beliau setelah beriman, keduanya mata mu'minin, dua-duanya wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lebih jauh lagi Al-Imam Suyuti, beliau punya karya khusus untuk membahas hal ini, judulnya adalah Masalikul Hunafa fi Walidail Mustafa, di halaman 432 sampai 435 juz 2. Beliau membeberkan hadis Imam Muslim tadi yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW meminta izin untuk beristighfar tapi nggak diizini, yang kemudian Nabi menangis tadi ya. Setelah mencuplik dua hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya, lihat, wal jawab anna hadhil lafzah, lafaz ini adalah wahia qauluhu inna abi wa abaka finnar. Hadis ini lam yattafiq ala zikriha arwatu. Para periwayat tidak bersepakat dalam menyebutkan hadis ini. Wa inna ma dzakaraha Hammad bin Salamah an Sabit an Anas. Al-Imam Muslim hanya mengambil dari riwayat Hammad bin Salamah an Sabit an Anas bin Malik.
Dan ini jalur yang ditempuh oleh Imam Muslim. Tetapi waqad khalafahu Ma'mar an Sabit. Hadis yang tadi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ma'mar an Sabit. Nah, di dalam hadis riwayat Ma'mar an Sabit, falam yuzkar inna abi wa abaka finnar. Di situ enggak ada lafaz itu, tetapi walakin qol, di dalam riwayat Ma'mar tadi Nabi hanya bersabda, idza mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar. Kalau kalian melewati kuburan orang kafir, berilah kabar kepada mereka bahwa mereka akan masuk neraka. Wa hadzal lafdzu la dalalata fihi ala walidihi sallallahu alaihi wasallam bi amrin albattata. Hadis ini yang lebih kuat kata Imam Suyuti, riwayat Ma'mar tadi sama sekali tidak menyebut tentang orang tuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal wa huwa asbatu min haitsur riwayatu. Hadis tentang ketika kamu melewati kuburnya orang kafir maka beritahu mereka tentang neraka. Nah, tidak menyebutkan orang tuanya Nabi. Hadis ini kata beliau riwayatnya lebih kuat. Kenapa? Li anna Ma'maron asbatu min Hammad. Sayyidina Ma'mar dikatakan oleh Al-Imam Suyuti lebih sabit dari Ma'mar. Kenapa? Fa inna Hammadan takallama fi hifzihi wa waqa'a fi ahadisihi manakiru dzakaru anna rabibahu dasaha fi kutubihi. Jadi riwayatnya Imam Hammad itu bertentangan dengan beberapa hadis. Ada beberapa kontradiksi begitu ya. Wa kana Hammad la yahfazu fahaddasa biha fawahama. Sedangkan Hammad tidak apal, maka beliau hanya menyebutkan tetapi ada waham, ada keraguan. Wa min sama lam yakhruj lahul Bukhari syai'an. Maka Al-Imam Al-Bukhari tidak berani meriwayatkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wala kharraja lahu Muslimun fil usul illa min hadisihi an Sabit. Jadi hadis ini banyak pertentangan dengan hadis yang lainnya sehingga tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Muslim hanya menyebutkan lewat satu jalur. Wa amma Ma'mar, adapun Ma'mar yang hadis A'rabi tadi, lam yatakallam fi hifdhihi walastan karo syai'un min hadithihi wattafaqa asy-syaikhani ala takhriji lahu. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Ma'mar ini hadisnya tidak menyebutkan orang tua Nabi sama sekali dan disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, hadis riwayat Ma'mar yang tidak menyebutkan orang tua Nabi itu status hadisnya lebih kuat daripada hadis Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Hammad. Kenapa? Itu hanya satu riwayat. Yang kedua, bertentangan dengan nas-nas syariat atau nas-nas Quran yang ada. Maka dengan demikian Al-Imam Suyuti mengatakan kalau ada seperti ini maka riwayat yang dari Ma'mar ini yang kita ambil. Kenapa? Tadi tidak menyebutkan kedua orang tua Nabi yang pertama. Yang kedua, hadisnya Sayyidina Ma'mar ini berkesesuaian dengan hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim yang tidak menyebutkan orang tua Nabi di neraka. Kemudian berkesesuaian dengan teks-teks syariat atau ayat-ayat yang kita sebutkan di awal video ini. Hal yang serupa juga dinyatakan dalam kitab Hasyiatus Sanadi ala Ibni Majahin di juz 3 halaman 348. Juga dikatakan dengan hal yang serupa. Teksnya bisa dilihat di sini. Maka apa? Kita kembali ke kaidah dasar dalam hadis. Boleh kita menggunakan hadis dhaif selagi satu tidak bertentangan dengan nas-nas syariat yang ada tadi tentang Nabi selalu berpindah dari orang-orang yang suci begitu. Yang kedua, bukan dalam masalah-masalah yang usul, bukan dalam masalah-masalah yang inti, tetapi masalah-masalah furu', dan ini merupakan masalah furu'. Nah, yang ketiga, tidak berkaitan dengan hukum, tidak berkaitan dengan hukum halal haram. Dengan demikian, alangkah bijaksananya kalau kita mengikuti apa yang sudah dijabarkan oleh para ulama, oleh Al-Imam Al-Qurtubi, oleh Al-Imam Suyuti dan beberapa imam yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Kenapa? Bagaimanapun ini adalah menyangkut tentang orang tua Nabi Muhammad SAW. Maka tentu tentang adab, tentang bagaimana kita menyebut beliau dengan penuh keagungan. Kalau kita menyebut orang tua Nabi dengan
apalagi dengan sombongnya mengatakan orang tua Nabi di neraka begitu, itu tentu akan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama sangat berhati-hati tentang hal ini. Siapa kita kalau dibandingkan dengan Al-Imam Fakhrul Razi? Siapa kita kalau dibandingkan dengan Al-Imam Suyuti? Semoga dengan video ini kita semakin bijak dalam berstatement, apalagi tentang menyangkut kehormatan Nabi kita Muhammad SAW dan juga orang tua beliau yang mulia. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.